Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Saat teduh dimulai. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita angkat satu pujian. Rajaku. Kau
bersorak-sorai kami memasuki pelataran rumah Tuhan. Dengan bersukacita dan bersorak-sorai di rumah kami masing-masing. Kami memuji Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang hadir untuk siap mengajar kami, yang hadir untuk siap mendidik kami, yang hadir untuk siap memulihkan kami, yang hadir untuk siap mengubah hidup kami. Kami bersukacita, kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau Tuhan hadir, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Karena untuk itu kami siapkan hati dan pikiran kami. Hanya untuk memuji Tuhan. Karena kami tahu, di saat kami memuji Tuhan, kami akan menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Di saat kami memuji Tuhan, kami di bawah makin dekat dan makin dikuatkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, pada ibadah minggu ini, biarlah hanya nama Yesus yang kami agungkan, hanya nama Yesus yang kami tinggikan, dan biarlah kami boleh senantiasa diubahkan, untuk hidup semakin hari semakin berkenan kepadamu. Dan kalau kami diubahkan, kami percaya keluarga kami pun diubahkan. Sehingga setiap kami boleh berkata, keluargaku adalah sorgaku, dan rumahku adalah istanaku. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami, yang kami naikkan dalam satu nama yang kudus, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bapak Ibu, dalam ibadah kita, ibadah online, ada 3 hal yang tidak tertulis, tapi sebaiknya kita melaksanakannya. Pertama, ini bukan tontonan, tapi ini adalah ibadah. Yang kedua, karena kita yakin bahwa Tuhan hadir pada saat kita beribadah, meskipun kita di rumah masing-masing, kita harus bersikap sopan. Kita dalam ibadah jangan keluar masuk, jangan main handphone, jangan sambil makan, dan juga jangan sambil tidur. Tapi kita benar-benar menghormati bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Yang ketiga, ibadah ini adalah ibadah yang penuh interaksi. Artinya, kalau Bapak Ibu mengaminkan sesuatu, jangan sungkan, jangan segan. Silahkan katakan amin. Dan ibadah ini, pada saat pujian, Bapak Ibu yang punya alat musik, yang bisa bernyanyi bagus, main musik bagus, silahkan. Mari bersama-sama dengan kami memuji Tuhan. Terima kasih. Kita siap memuji, kita siap memberikan yang terbaik. Karena Tuhan hadir dalam setiap puji-pujian kita. Kalau
kita semua, pasti semua orang mau bila waktunya tiba dan nama kita dipanggil, kita ada. Kita akan lanjut memuji Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Sebelumnya saya akan membacakan satu nats dari Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita sambut persembahan dengan lagu persembahan.
Bapak Ibu sekalian, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian, Karya Terbesar. Inilah karya terbesar Tuhan dalam hidupku. Jangan sampai kita menyalibkan Tuhan yang kedua kalinya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Imade Masra MTH. Kemudian akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Iwayan. Shalom saudara-saudara. Kalau saudara membandingkan saudara setir mobil dari Jakarta ke Bandung, mungkin 4-5 jam atau mungkin sekarang 3-5 jam. Jalanan ramai dan agak macet tapi masih mengalir. Dibandingkan dengan saudara
dari luar kota masuk Jakarta baru pertama kali, malam hari, berputar-putar, sudah 1 jam. Saudara belum tahu kemana tujuan arah saudara. Sebab saudara belum kenal dengan kota Jakarta. Sesat, nyasar dalam kota. Saudara pilih yang mana lebih merasa lebih leluasa, lebih lega. Pasti menurut saya pasti saudara akan memilih ke Bandung. Sebab saya tahu tujuan saya kemana. Saya tahu berapa lama saya perlukan. Dan saya sedang berada di mana sekarang. Demikian juga dengan gereja. Bukan berapa lama sudah usia gereja. Hal-hal apa yang sudah dikerjakan. Berapa kali sudah renovasi gedung dan lain-lain. Tetapi untuk apa kita, gereja, ada di sini? Apa tugas kita? Sudah sampai di mana kita mengerjakan tugas itu? Kalau kita membuat sebuah pernyataan misi atau a statement of mission untuk gereja kita ini, menurut saudara, bagaimana kira-kira bunyi pernyataan itu? Apa misi kita? Bagaimana kita mengerjakannya? Mengapa kita ada di sini? Dan kemana kita menuju? Menjelang Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberi amanat yang kita kenal dengan amanat agung. Tertulis dalam Matius pasal 28, ayat 18 sampai dengan ayat 29, Tuhan bersabda, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Pergilah, bukan sekedar jalan-jalan, tetapi beritakanlah Injil. Baptislah. Pasti ada orang pilihan percaya mengaku akan nama Yesus, mengaku beriman. Dan bagi mereka ajarlah. Artinya bantu bertumbuh sehingga mengalami transformasi, menjadi dewasa, yaitu orang-orang beriman yang karakternya serupa dengan Kristus. Dalam kalimat sederhana, statement of mission yang alkitabiah meliputi menjangkau dunia yang terhilang dengan berita penyelamatan Yesus Kristus, lalu mengajar, mentransformation mereka sehingga menjadi dewasa dalam iman. Saudara-saudara, itulah alasan keberadaan kita di bumi ini. The reason of our existence. Tuhan kita adalah Tuhan yang mempunyai tujuan. The God of purpose. Atas segala sesuatu yang diciptakan, tidak ada satu ciptaan Tuhan Dia ciptakan lalu untuk apa? Terserahlah nanti. Tuhan ciptakan manusia laki-laki dan perempuan, ada tujuannya. Tuhan menciptakan apapun, ada tujuannya. Dan sesuatu disebut dengan sukses, itu berarti menjadi sebagaimana dirancang oleh Tuhan. Itu sukses. Gereja juga demikian. Kalau gereja tidak berperan sesuai dengan keberadaannya, dia menjadi mubazir. Mubazir artinya tidak diperlukan, salah. Gerejalah yang Tuhan berikan tugas, misi. Bukan malaikat, tetapi saudara dan saya. Sejarah memberi bukti bahwa gereja sangat berbeda, sangat berjalan menyimpang dalam melakukan misi yang Tuhan berikan ini. Waktu dan energi dihabiskan untuk berlomba membangun gedung, memperdebatkan masalah-masalah sosial, atau bahkan sering menjadi ajang wadah kampanye untuk mendukung kandidat politik tertentu. Dan banyak orang mengukur kesuksesan gereja itu sebagai, atau keberhasilan gereja dengan ABC, ABC. A, attendance. B, building. C, cash. Kehadiran orang banyak sukses. Kehadiran sedikit tidak sukses. Building, kalau gedungnya megah, bagus, sukses. Cash, uangnya, kalau di bank banyak, persembahan per minggu berjuta-juta, atau mungkin sampai miliar, itu sukses. Saya tidak mengatakan hal-hal ini tidak boleh dilakukan oleh gereja. Semua itu ada di kiri kanan perjalanan misi gereja. Tetapi itu bukan misi utama gereja. Bukan alasan keberadaan gereja di bumi.
Misi gereja adalah menjangkau dunia yang terhilang dengan berita penyelamatan Yesus Kristus, dan kemudian membantu mereka menjadi dewasa, menjadi serupa dengan Kristus dalam karakter. Hidup mereka sehari-hari digerakkan oleh karakter yang ada di dalam mereka, yaitu karakter seperti Kristus. Nah, dengan mengingat hal-hal ini, mari kita lihat 11 ayat pertama dari pasal 1 dari kitab Kisah Para Rasul. Ketika kita melihat 11 ayat tersebut, kita akan mempertimbangkan alasan misi, kedua sumber misi, dan yang ketiga tanggung jawab misi. Yang pertama, alasan misi. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 dimulai dengan kalimat, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Dalam bukuku yang pertama, siapa yang menulis? Lukas, seorang dokter, seorang tabib. Dia menulis Injil Lukas. Dan sekarang, dalam Kisah Para Rasul, dalam tulisannya ini dia melanjutkan ceritanya. Tentang apa? Tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Jadi dia berbicara, dia mau menceritakan lebih lanjut tentang Yesus. Kitab Kisah Para Rasul adalah kisah lanjutan dari pelayanan Yesus Kristus saat Tuhan melayani melalui gerejanya. Jadi alasan misi kita adalah Yesus. Kepercayaan kita kepada Yesus. Gereja bukan gedung. Bukan gedung. Tapi kumpulan orang-orang percaya kepada Yesus. Banyak orang berkata, tidak masalah apa yang kamu percaya, apa yang kamu yakini, tidak bikin perbedaan apa-apa. Saya harus mengatakan sangat berbeda. Kita harus menyadari bahwa keyakinan, kepercayaan, itu menentukan perilaku. Apa yang Anda percayai diperankan dalam hidup kita. Dulu pernah ada satu gerakan di Amerika yang sangat luar biasa. Gerakan mengenai kekudusan seksualitas. Remaja pemuda menandatangani sebuah komitmen dalam sebuah kartu yang mereka sebutkan True Love Wait. Cinta sejati menunggu. Mereka berjanji bahwa mereka akan tetap murni secara seksual sampai mereka diberkati di hadapan hamba Tuhan, dan disitulah mulai kehidupan seksual mereka. Anak-anak seperti itu, remaja putra putri seperti itu diberikan aplaus oleh jemaat. Mereka sangat bangga. Ibu-ibu ada yang berkata seperti ini. Ini adalah salah satu hal paling mengharukan yang pernah aku lihat. Kalau ada pemuda yang berkunjung ke rumah seorang putri, maka orang tuanya meminta supaya menunjukkan kartu itu. Dan kalau ada kartu itu, berarti orang ini sudah mempunyai komitmen dengan apa yang dia percaya. Lagi sekali saya katakan, kepercayaan kita itu menentukan tingkah laku kita. Itu sebabnya Paulus menulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Dia berkata, awasilah dirimu. Awasi dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu dengan hati-hati. Jadi, apa yang kita percaya tentang Yesus? Hari ini ada banyak orang memakai nama Yesus. Dan mengatakan percaya kepada Yesus. Apakah Yesus yang mana yang percaya? Di Amerika Latin, di Filipina, saya bertemu dengan orang-orang yang mengatakan percaya Yesus, bahkan menamakan diri Yesus. Saya pernah didatangi 2 orang dengan pakaian tertentu dan mengaku bahwa dia percaya kepada Yesus. Lalu saya tanya, Yesus yang mana yang kamu percaya? Dan dia mulai berkata, Yesus adalah salah satu ilah yang superior di atas Buddha, di atas Muhammad, di atas Brahma. Super, sangat superior. Saya mengatakan, Yesusmu beda dengan Yesus saya. Dia tanya kepada saya, Yesus yang mana kamu percaya? Saya mengatakan, Yesus yang saya percaya adalah yang lahir oleh seorang perawan. Lahir dari darah, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dan seterusnya pengakuan iman saya kemukakan di situ. Oh, dia berkata, hampir sama katanya. Oh, saya ingat tiba-tiba dengan guru bahasa Mandarin saya mengatakan, Hao Xiang, justru seperti itu, bukan.
Nah saudara, saya menjelaskan, Yesus yang mana kita percaya? Yesus yang lahir secara daging ke dalam dunia ini, yang inkarnasi, yang melakukan mujizat-mujizat, orang sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, buta melihat, bahkan yang mati dibangkitkan. Saya percaya semua mujizat yang dia perbuat adalah untuk menyatakan satu tanda bahwa dia adalah Allah adanya, membuktikan kealahannya. Saya percaya dia mengajarkan kebenaran, dan setiap orang yang menerima dia, mengakui pengajarannya, hidup dalam pengajarannya, merasakan sesuatu yang berbeda, yang berubah. Dia, Yesus, meninggalkan kemudian surga, datang ke dalam dunia, menjadi daging, menerima keadaan sama dengan kita. Dia dibenci, dia diejek, dia ditolak, bahkan dia mati di atas kayu salib. Saya percaya dia mati bukan sebagai seorang martir, dia mati sebagai seorang pengganti, seorang penebus. Artinya, ketika dia mati, ia membayar semua hutang dosa saya dan semua dosa orang-orang yang percaya. Itu seperti seorang bankir, seorang pemimpin bank menelpon saya dan berkata, salah satu anggota gereja Bapak sangat perhatian kepada Bapak. Dia sudah melunasi semua pembayaran yang ada perlu buat hipotek rumah Anda. Dan mulai hari ini dan seterusnya, kamu sudah tidak perlu lagi membayar apa-apa. Oh, saya merasa saya sudah dibayar, maka saya bebas. Saya percaya dia yang bangkit dari kematian dan berkata bahwa setelah ayat 3 dari ayat pembacaan ini mengatakan, setelah penderitaannya dia menunjukkan dirinya kepada orang-orang dan memberikan banyak bukti yang meyakinkan bahwa dia bangkit. Bukan hanya itu, dia hidup menampakkan diri berkali-kali 40 hari lamanya. Kemudian dia naik ke sorga. Ayat 9 daripada Kisah Rasul pasal 1 yang kita baca ini mengatakan, setelah dia mengatakan ini, dia diangkat di depan mata mereka. Awan menyembunyikan atau menutupi dari pandangan mereka. Dia naik dan sekarang dia berada di sebelah kanan Tuhan. Dia di sebelah kanan Allah Bapa. Saya percaya ayat 10 dan ayat 11 mengatakan dia akan datang kembali. Selagi mereka menatap ke langit, tiba-tiba ada 2 malaikat berdiri di sebelah mereka dan berkata, hai orang Galilea, mengapa kamu terus memandang ke langit? Sebagaimana kamu lihat dia naik ke atas, demikian juga dia akan datang kembali. Saya percaya Yesus yang dinubuatkan sekian abad digenapi kedatangannya. Roh Kudus yang dijanjikan digenapi. Dan terakhir kedatangannya kedua kali akan pasti digenapi. Mengapa kita ada di sini? Mengapa kita beribadah? Mengapa kita mengirimkan misionaris? Mengapa kita berdoa? Mengapa kita memberi persembahan? Karena kita didorong oleh kasih Yesus Kristus. Dan kita yakin bahwa dia mati untuk kita semua. Jadi alasan misi adalah karena Yesus. Yang kedua, sumber untuk misi. Kita harus mempertimbangkan ini. Ayat 4 dan ayat 5 mengatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang, demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptiskan kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada sebuah prinsip dalam Alkitab yang menurut saya sering kita lewatkan. Setiap kali Tuhan menugaskan seseorang untuk melakukan sesuatu, dia selalu memberikan sarana untuk melakukannya. Selalu demikian. Dia tidak pernah meminta kita untuk melakukan sesuatu kecuali apa yang dia mungkinkan untuk kita kerjakan. Ketika Tuhan mengutus Musa dan berkata, Musa, go down to Egypt, turunlah kau ke Mesir, dan let my people go. Lepaskanlah mereka. Musa berdalih dan berkata, saya tidak dapat berbicara, saya bukan pandai ngomong. Saya nyali, saya kecil, saya ketakutan. Saya yakin saya pasti nggak dapat mengatasi mengerjakan pekerjaannya. Saudara, kita melihat Tuhan memberikan kepada dia kata-kata. Tuhan memberikan tanah mengubah tongkatnya menjadi ular dan menjadi tongkat kembali. Tuhan memberinya kekuatan untuk mengisi sungai dengan darah.
Tuhan memberinya kekuatan untuk membawa tulah. Dan Tuhan memberinya kekuatan dan kebijaksanaan memimpin bangsa yang tegar tengkuk itu keluar dari Mesir sampai ke batas tanah Kanaan. Tugas yang diberikan kepada gereja adalah pergi ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil, membaptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Lalu mengajar mereka, ingatlah kata Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa. Senantiasa, terus menerus sampai akhir zaman. Itu bukan tugas yang mustahil. Berat, iya. Sungguh-sungguh berat. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tak ada hal yang tidak mungkin. Yang memungkinkan kita dengan kuasa Roh Kudus yang senantiasa diam di dalam kita dan bersama-sama dengan kita. Yesus berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sendirian. Aku akan selalu bersamamu. Jadi, Roh Kudus datang sebagai pendamping yang membantu kita mengatakan hal-hal yang perlu kita katakan. Roh penghibur yang memberi kita semangat untuk bekerja. Roh yang memberi kita kekuatan untuk melakukan pekerjaan yang ada di hadapan kita. Dalam Kisah Rasul pasal 3, ada contoh yang luar biasa. Ketika Petrus dan Yohanes di siang hari menjelang sore pergi ke bait Allah untuk berdoa. Saat-saat orang istirahat siang, tidur enak-enak, dia pergi bersembahyang. Dua orang ini pergi ke bait Allah dengan mungkin pakaian yang cukup bagus, yang rapi, yang sopan. Dan pada waktu ada seorang lumpuh di pintu elok, namanya di bait Allah di situ. Waktu orang lumpuh ini melihat ada dua orang yang kelihatannya punya uang, karena rapi barangkali, menghormati ibadah. Dia berpikir mungkin saya dapat sesuatu dari orang ini. Dia sangat mengharapkan. Waktu Petrus dan Yohanes berjalan ke arahnya, lalu bertemu dengan orang itu. Dia melihat pengharapan orang itu. Lalu Petrus berkata, emas dan perak saya tidak punya. Tapi apa yang ada padaku, itu aku berikan kepadamu, yaitu dalam nama Yesus. Bangun dan berjalanlah. Dengan nama Yesus Kristus dari Nazaret itu, bangun, berjalanlah. Dan tiba-tiba pria itu berdiri, menyadari kesembuhannya. Dia melompat-lompat. Orang banyak berkumpul karena keajaiban itu. Lalu para pemimpin agama menyadari bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk memadamkan antusiasme ini. Jadi mereka memanggil Petrus dan Yohanes. Dalam pasal 4 ayat 7, para pemimpin itu bertanya begini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Saudara, dengarlah jawabannya dalam ayat 8 sampai dengan ayat 12. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena satu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang kamu salibkan itu, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan matamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ayat 13 berkata, ketika sedang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saudara-saudara sekalian, orang-orang ini secara formal tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah, tidak punya gelar teologi, sarjana teologi atau master theology atau doctor of theology, PhD, tidak punya.
juga tidak belajar psikologi untuk mengenal kejiwaan orang lain, supaya bisa mengerti apa maksud-maksud gerak-gerik dan kata-katanya. Tapi orang-orang biasa yang dipenuhi dengan Roh Kudus memiliki kekuatan lebih daripada semua pemerintah yang ada di seluruh dunia ini. Saudara-saudara sekalian, kalau kita kembali kepada peristiwa ini, kita mempunyai sumber misi, yaitu Roh Kudus. Saya teringat sebuah cerita tentang pendeta Tony Campolo. Beliau diundang berbicara di depan sebuah kongres wanita. 300-an wanita hadir di sana. Sebuah organisasi yang dipimpin oleh satu orang ketua. Sebelum dia berbicara, ketua organisasi ini membaca sebuah sepucuk surat dari satu orang misionaris. Itu adalah surat yang mengharukan sebenarnya. Dalam surat tersebut, misionaris ini mengatakan ada kebutuhan yang sangat urgent, sangat darurat. $4.000 yang dibutuhkan untuk menangani masalah ini. Lalu ketua organisasi itu berkata, kita minta pendeta Tony Campolo memimpin kita dalam doa sebentar lagi. Lalu Tony Campolo berkata apa? Dia belak-belakan berkata, enggak. Tidak. Oh, orang terkejut. Oh, sorry, saya minta maaf. Dia berkata, tidak. Saya tidak akan berdoa untuk itu. Saya percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan sumber itu. Tuhan titipkan itu pada tiap-tiap orang anak-anaknya. Kalau itu uang yang dibutuhkan, Tuhan sudah titipkan di kantong setiap anak-anaknya. Dan tugas anak-anaknya adalah menyerahkan itu kembali kepada Tuhan. Saya akan mulai, katanya. Saya akan naik podium dan saya akan buka saku saya, kantong saya, dan dompet saya. Apa yang ada saya akan taruh untuk dipersembahkan. Dan setelah itu dia menoleh kepada ketua, lalu berkata, silakan Anda. Arahnya agak senyum-senyum kecut. Dan kemudian dia juga membuka dompetnya, dia juga menyerahkan sejumlah uang. Dan sebentar lagi yang lain semua bergerak. Dan akhirnya pada hari itu terkumpul $4.000 lebih. Dengan demikian, Tony Campolo berkata, sekarang inilah pelajarannya. Tuhan selalu menyediakan untuk kebutuhan kita. Dia juga menyediakan untuk misionaris ini. Satu-satunya masalah adalah kita menyimpan untuk diri kita sendiri. Kita tidak mau memberi apa yang Tuhan titipkan kepada kita. Tuhan sudah titipkan itu, tapi kita masih simpan untuk diri kita sendiri. Saudara-saudara, sumbernya adalah Roh Kudus. Dan saya percaya dengan segenap hati bahwa Tuhan telah memberikan semua yang dibutuhkan gereja ini untuk menyelesaikan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Dia telah memberi kita karunia rohani dan bakat-bakat. Tuhan juga telah memberi kita sumber daya keuangan. Dia memberi kita semua yang kita butuhkan untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Dan yang terakhir, responsibility, tanggung jawab misi. Kita bisa membaca mulai dari ayat 7. Dikatakan di sini, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Sebenarnya kaitannya adalah murid-murid bertanya, sekarangkah engkau akan mendirikan kerajaan Israel itu? Mereka masih memikirkan kerajaan dunia, kekuasaan dunia, semuanya bersifat politis dan duniawi. Tetapi Tuhan menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen kita harus menjadi saksi Tuhan. Dengan kata lain, kita memiliki kesaksian yang relevan. Kesaksian yang sangat perlu didengar dunia. Apakah kita memiliki kata-kata untuk dunia yang tampaknya begitu jauh dari Tuhan? Apakah kita mempunyai kesaksian untuk dilihat oleh dunia? Maukah kita mempunyai satu responsibility, sebuah tanggung jawab untuk meneruskan, menyampaikan kepada dunia? Ada kisah dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 dan pasal 7 tentang seorang raja yang bernama Raja Ben-Hadad dari Aram. Ia mengepung kota Samaria dan orang-orang di sana
down, mungkin lock up lebih tepat, terkunci di situ. Sehingga mereka kehabisan bahan makanan, kesukaran minum dan sebagainya, itu sangat parah. Lalu diceritakan dalam bagian itu, satu kepala keledai dijual seharga 80 sikal perak. Bukan 80 dinar. 1 dinar itu untuk upah kerja 1 hari. Tapi 80 sikal, besar, mahal. Biji polong seharga 5 sikal. Bahkan yang sangat mengerikannya itu, beberapa orang sangat lapar dan putus asa, sehingga mereka membunuh dan memakan anak-anak mereka sendiri. Nanti sudah baca bagian ini. Ini situasi yang mengerikan. Pasal 7 memberitahu kita bahwa ada 4 penderita kusta di gerbang kota. Mereka tidak boleh tinggal di dalam kota. Orang yang kusta harus tinggal di luar kota. Dan rupanya mereka juga ingin masuk, tetapi untuk mendapat makan, orang tidak bisa keluar karena sudah dikunci oleh tentara yang mau menyerang. Mereka berkata, 4 orang kusta itu berkata satu sama lain, ya, akhirnya kita juga mati nanti. Kita semua tahu akhirnya mati. Lalu mereka memutuskan untuk begini aja, kita menyerah saja kepada tentara yang mau menyerang ini. Mungkin musuh akan membunuh kita, ya sudah, mati juga. Mereka pikir, diam juga mati, serahkan diri juga mati, atau mungkin ada alternatif lain. Mereka menawan kita menjadi budaknya, kita bekerja tapi masih dapat makan, masih bisa hidup. Alternatif yang lebih baik, itu akan lebih baik. Mereka pergi ke kamp tentara Aram untuk menyerahkan diri malam hari. Ketika mereka berjalan ke sana, Alkitab memberitahu bahwa Tuhan membuat Ben-Hadad dan semua pasukannya mendengar suara derap kaki kuda dan kereta yang gembung bergulir dari pasukan yang sangat besar dan perkasa. Lalu mereka ketakutan, mereka berpikir, oh, Israel sudah mengundang Mesir untuk datang menyerang kita. Dan karena itu mereka ketakutan, lalu mereka berlari tunggang langgang menyelamatkan diri. Mereka meninggalkan kamp mereka, semua ditinggalkan. Ketika 4 penderita kusta ini masuk ke kamp musuh untuk menyerahkan diri, dia melihat tidak ada orang di sana. Mereka pergi ke tenda musuh dan melihat meja yang penuh dengan makanan. Mereka kan kelaparan, jadi mereka mulai makan dengan lahap sekenyang-kenyang yang bisa dia makan. Sudah berapa hari sulit makan, sekarang makanan melimpah, dia makan sepuasnya. Mereka juga menemukan emas dan perak dan pakaian bagus-bagus, mulai membawa pergi, mau menyembunyikannya. Tapi ada satu peristiwa kemudian terjadi di tengah kisah itu. Kemudian tiba-tiba ada ayat yang luar biasa, kita baca dalam pasal 7 ayat 9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap Tuhan, untuk memberitahukan hal itu kepada raja. Mereka kembali ke kota, memberitahu orang-orang kabar baik. Tapi awalnya orang-orang curiga. Nggak mungkin, it's too good. Terlalu bagus kisah yang aneh ini. Jadi mereka mengirim mata-mata untuk menyelidiki benar nggak apa yang dikatakan 4 orang kusta ini. Lalu mereka menemukan betul. Jadi orang-orang yang kelaparan datang. Mereka makan, minum sepuas-puasnya. Ini adalah gambaran dunia kita. Kita sudah dipanggil oleh Tuhan, diberi anugerah dalam Yesus Kristus, diselamatkan. Lalu dunia memanggil-manggil kita. Apakah itu untuk diri kita sendiri? Kita bisa makan, minum dari firman Tuhan setiap hari Minggu di gereja atau melewati TV atau streaming. Kita bisa mengikuti semuanya itu. Tapi bukan demikian keadaan saudara-saudara kita yang di luar. Dunia sedang kelaparan. Ini adalah kabar baik. Ini hari baik bagi kita. Ini hari kabar baik. Salah satu kesalahan yang besar yaitu kita bukan salah sekali kalau kita menyimpan hal ini untuk diri sendiri. Misi gereja adalah membawanya ke dunia. Firman Tuhan hari ini mengingatkan. Pertama, kita telah dianugerahi keselamatan dalam Yesus Kristus.
Yesus adalah landasan berita kita. Yesus adalah isi berita kita, bukan yang lain. Jangan mengganti berita gereja dengan yang lain, apalagi dengan politik. Jangan menjadi pengkhotbah hanya untuk menjadi seorang yang memotivasi, menjadi motivator. Tapi sampaikan firman Tuhan. Gereja harus menyampaikan ini. Yang kedua, dia juga sudah memberikan kita Roh Kudus sebagai resource, sebagai sumber daya untuk misi. Ia menyertai kita senantiasa. Sering kita tidak mengalami penyertaan Tuhan yang real karena kita tidak melakukan apa yang dia suruh. Sadarkah kita bahwa kita memiliki responsibility, mempunyai tanggung jawab untuk menyampaikan berita itu? Gereja ada karena dan untuk misi. Dunia berseru-seru memanggil saudara dan saya seperti orang-orang Makedonia memanggil Paulus. Ada kisah tentang sekelompok pelajar yang merayakan kelulusan mereka. Sedang mereka berpesta pora di sebuah ruangan, ada orang yang menaruh racun ke dalam makanan atau minuman mereka. Dan semua keracunan tergeletak. Ketika seorang dokter lewat di situ dan tiba-tiba ada seorang anak remaja yang keracunan itu terlontar keluar ruangan itu. Di depan dokter itu berhenti di situ dan memperhatikan, memeriksa ada apa dengan orang ini. Oh, keracunan. Dengan cepat dia memberikan obat. Setelah diberikan obat, dia ambil pil-pil yang ada padanya dan kebetulan dia bawa itu. Dia berikan kepada anak muda ini. Kamu sudah sembuh. Sekarang obatnya aku beri kepada kamu. Kamu beri minum kepada setiap orang temanmu yang ada keracunan malam hari ini. Anak itu berkata, baik dokter, baik. Dokter berangkat pergi lanjutkan mengunjungi pasiennya. Orang ini pulang meninggalkan teman-teman yang keracunan. Dan besok berita menjadi riuh. Berapa orang meninggal oleh karena keracunan. Pertanyaan saya, siapa yang membunuh orang ini? Siapa yang membunuh murid-murid teman-temannya itu? Saudara-saudara, untuk apa gereja ada di bumi ini? Kita sudah menerima keselamatan itu. Tuhan sudah memberikan kepada kita. Tuhan utus kita untuk meneruskan kepada orang lain. Ini gunanya gereja di bumi ini. Untuk apa gereja ada di bumi? Gereja ada karena dan untuk misi. Kalau tidak mengerjakannya, maka dengarlah firman Tuhan. Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada yang tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Itu tercatat dalam Roma pasal 10 ayat 14 dan ayat 15. Gereja ada karena dan untuk misi. Kalau bukan gereja, kalau bukan saudara, bukan saya, siapa lagi? Kalau bukan di sini, di mana lagi? Kalau bukan sekarang ini, kapan lagi? Tuhan menciptakan kita dengan satu tujuan. Mari kita bertekad dengan kesadaran. Gereja ada karena misi. Gereja ada untuk misi. Mari berdoa. Betapa bahagianya kami diselamatkan ya Tuhan. Namun amanat yang Kau berikan kami sering abaikan. Kami ganti inti mandat itu dengan yang lain. Ampuni kami. Kami sudah mendengar firman-Mu, biar Roh Kudus menyadarkan kami lebih jauh. Ketika suara hamba-Mu berhenti, Roh Kudus meneruskan sampai kami dapat mengerti. Supaya kami sungguh dapat melakukan dalam hidup kami. Kuatkanlah kami. Ini kami minta dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di dalam ibadah pada hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu dan kami tahu bahwa
dasar daripada misi itu adalah pengorbanan di atas Bukit Golgota. Dan kami mau kenang dan kami mau renungkan melalui perjamuan kudus pada hari ini, supaya akan memunculkan semangat kami sebagai gereja untuk terus melakukan gerakan misi bagi dunia yang membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Bila perjamuan kudus yang kami selenggarakan oleh memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus, persiapan hati pikiran kita. Setiap kita sudah dibaptis, mari bersama-sama yang belum mohon kesabarannya demi ketertiban kita berjemaat. Tetap jaga suasana hikmat, tertib di dalam perjamuan kudus walaupun kita ada di rumah masing-masing. Sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, saya membacakan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan beberapa ayat selanjutnya. Demikian sabda Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, dalam perjamuan kudus Tuhan ada dua benda yang dikhususkan. Yang pertama adalah roti yang tidak beragi, yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci tanpa dosa, dipecah-pecahkannya, dikorbankannya untuk kita, orang berdosa. Mari kita ambil roti ini, bagian kita masing-masing, dan angkat. Mari kita rendahkan hati di hadapan Tuhan untuk merenungkan, menghayati, mengingat akan karya Yesus yang terlalu besar, yang maha besar untuk kita semua. Sesuai dengan nats Alkitab bahwa roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang suci, pecah-pecahkannya, dikorbankannya untuk kita semua. Sekarang terimalah dengan iman dan makanlah. Kedua adalah anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang suci. Sesuai dengan ketetapan hukum Taurat, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Dan darah itu adalah hanya darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah dari surga. Mari kita angkat anggur ini, kita angkat kanan kita, rendahkan diri, kita renungkan korbannya, kasihnya yang begitu besar. Sungguh satu anugerah yang sangat besar, karena tidak ada pengampunan di luar Yesus Kristus. Kita dapat hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku dihapuskan oleh darah Yesus. Sesuai dengan nats Alkitab bahwa anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus untuk pengampunan segala salah dan dosa-dosa kita. Terimalah anggur ini dengan iman dan minum. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih
kami telah bisa bersatu dalam pengorbanan, penderitaan, kesengsaraan, kematian. Kami percaya kami yang boleh mengambil bagian di dalam kesengsaraan, penderitaan, kematian pasti mendapat bagian dalam kebangkitan. Itu firman-Mu Tuhan yang boleh kami percaya. Bila perjamuan kudus yang telah kami terima pada hari ini telah memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mahkota Raja hidupku, Kau tetap mulia. Ingat mahkota duri-Mu, pimpin ke Golgota. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Golgota. Seperti Maryam sebelum fajar datang memberi hadiah, ditunjukkan kubur kosong, pimpin ke Golgota. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Golgota. Jemaat, kami persilahkan berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan doksologi, dilanjutkan dengan doa syafaat, doa persembahan, dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Iwayan. Ditutup dengan pujian Amin, Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus bersama dengan seluruh jemaat-Mu, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini di tengah-tengah berbagai situasi dan juga pergumulan yang sangat berat, baik pemerintah pusat maupun sampai di pemerintah di daerah-daerah. Engkaulah kiranya terus menopang supaya kiranya Indonesia tetap bisa melewati situasi sulit dan bisa melaksanakan, menggenapi program-program yang sudah memang direncanakan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ini seutuhnya hanya kepada Engkau saja. Demikian juga kami semua gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia yang mendukung. Biarlah kami tetap di dalam sebuah kesaksian kami sebagai gereja dan juga membuat dampak yang baik bagi negeri kami, Indonesia. Berkati semua gereja dalam berbagai denominasinya. Masuk gereja Mustang Kristus, kami serahkan tangan Tuhan di berbagai tempat, dimanapun juga. Setiap gereja lokal yang ada, dari Jawa Barat, DKI, sampai Sumatera Selatan, yang ada di Bangka, di Batam, Kalimantan. Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan, menyerahkan saudara kami, agar kiranya dalam hal ini Tuhan memberikan hikmat akal budi, bagaimana untuk terus mengembangkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang bisa dilangsungkan melalui gereja-Mu sedang Kristus. Kami berdoa secara khusus untuk gereja-Mu di Kelapa Gading ini. Kiranya Tuhan tetap menopang, memelihara. Biarlah situasi kondisi yang ada ini justru menjadi sebuah tantangan untuk mereka bisa maju dalam iman percaya kepada Engkau. Berkati mereka yang sakit diberikan kesembuhan, mereka yang lemah diberi kekuatan, mereka yang susah diberikan penghiburan, mereka yang menghadapi situasi kondisi
masalah perekonomian yang berat, Tuhan juga memberikan kekuatan iman. Terima kasih di tengah-tengah situasi sulit ini pun kami tetap bisa membawa persembahan kepada Engkau. Biarlah persembahan kami yang kami bawa kepada Tuhan ada di mezbah Tuhan. Engkau mensuci kuduskan sehingga persembahan kami bisa berguna untuk terus mengembangkan pekerjaan Tuhan di Kelapa Gading dan juga di tempat-tempat yang lain. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga hari misi Gereja Sang Kristus pada tanggal 20 September, di mana kami akan bersama-sama memberikan persembahan misi ke sinode. Tuhan berkati kami setiap gereja lokal, berkati setiap pendeta, guru Injil, evangelis, dan para aktivis, dan diaken, para majelis gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat dan doa persembahan yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, yang mengajar doa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan pengampunan dosa, keselamatan hidup kekal dalam Kristus Yesus Anak yang tunggal, serta janji penyertaan penghiburan kekuatan oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman selanjutnya akan diberitakan lewat media sosial Gereja Sidang Kristus Kelapa Gading. Terima kasih.